Halo Besti, selamat datang di channel Himaters UNS dan salam kenal dari aku Royhan Anwar dari kelompok 9. Oke, jadi di suasana yang penuh tugas, penuh tekanan tapi dipaksa untuk full senyum, aku pengen cepet-cepet ngelarin tugas aku, salah satunya tugas Sejarah Hubungan Internasional atau SHI. Nah, di kesempatan kali ini, aku diberi kesempatan buat nyampein topik tentang interwar period. But, sebelum itu, sebelum kita masuk ke materi, sebelum kita ngomongin materi, aku mau kenalin dulu member-member kelompokku yang tentunya kece badai. Yang pertama ada Aldian, yang kedua ada Alan, yang ketiga ada Virus, dan yang terakhir ada Kak Rindu. Tapi, untuk yang nyampein materi ada sedikit ralat ya. Nanti yang nyampein materi adalah Kak Rindu. Oke. Liga Bangsa-Bangsa, organisasi antar pemerintah dunia pertama yang misi utamanya menjaga perdamaian dunia. Didirikan pada 10 Januari 1920 oleh Konferensi Perdamaian Paris yang mengakhiri Perang Dunia Pertama agar perang tidak terulang lagi. Itu merupakan ide dari Presiden Amerika Woodrow Wilson. Tujuan utama Liga dinyatakan dalam konvenannya. Mereka termasuk mencegah perang melalui keamanan kolektif dan perlucutan senjata, menyelesaikan perselisihan internasional melalui negosiasi dan arbitrase. Kekhawatiran lainnya termasuk kondisi tenaga kerja, perlakuan adil terhadap penduduk asli, perdagangan manusia dan narkoba, perdagangan senjata, kesehatan global, tawanan perang, dan perlindungan minoritas di Eropa. Kovenan Liga Bangsa-Bangsa ditandatangani pada tanggal 28 Juni 1919 sebagai bagian dari Perjanjian Versailles dan menjadi efektif bersama dengan sisa perjanjian pada tanggal 10 Januari 1920. Pada akhirnya, tujuan utama Liga Bangsa-Bangsa adalah perdamaian dunia. Meskipun terlalu ambisius, tetapi bagaimanapun LBB dilihat oleh banyak orang sebagai satu-satunya cara untuk menjaga perdamaian di dunia. Namun, hanya 20 tahun setelah penciptaan Liga Bangsa-Bangsa, Perang Dunia Kedua dimulai pada tahun 1939 dan sangat banyak sejarawan telah mengutuk LBB karena gagal mencapai tujuannya. Oleh karena itu, kita harus fokus pada pertanyaan kunci. Apakah Liga Bangsa-Bangsa sebuah kegagalan? Kelemahan LBB tidak mempunyai angkatan bersenjata dan bergantung kepada kekuatan internasional untuk menjaga agar resolusi-resolusinya dipatuhi. Sebaliknya, LBB membiarkan negara-negara seperti Inggris dan Perancis. Kelemahan kritis lainnya adalah Amerika Serikat sebagai negara superpower memilih untuk tidak bergabung. Ketika Presiden Woodrow Wilson kembali ke rumah Kongres Amerika menolak untuk mengizinkan Amerika Serikat untuk bergabung dengan LBB dan ingin menjauh dari argumen Eropa
untuk mencegah Amerika terseret ke perang lain. Struktur organisasi LBB membingungkan karena memiliki dewan yang berisi negara-negara penting, sekretariat yang mengorganisir berbagai lembaga berbeda yang menangani perdagangan budak, perdagangan narkoba, dan perdagangan lain. Selanjutnya, ada majelis di mana negara-negara bertemu hanya 1 kali dalam setahun untuk bertugas membuat keputusan, yang dimana semua orang harus setuju. Hal ini mengartikan bahwa keputusan ini membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan dan membuat keputusan yang bulat. Dan hal ini memperlambat seluruh proses keberhasilan LBB. Pada tahun 1920-an, dapat dikatakan bahwa LBB berhasil membawa pulang 500 juta tawanan perang setelah Perang Dunia Pertama, membantu menangkap perdagangan budak dan pengedar narkoba, membuat kemajuan dalam membantu mengendalikan dan menyembuhkan penyakit seperti malaria dan kusta, dan juga berhasil menyelesaikan masalah sebelum berubah menjadi perang, seperti sengketa pulau-pulau antara Swedia dan Finlandia. Liga menyatukan negara dalam suatu pertemuan dan memecahkan masalah, seperti pada tahun 1923 ketika Italia dan Yunani hampir berperang atas Pulau Korfu. Kegagalan liga-liga bangsa pada tahun 1930-an, di mana pada awal tahun tersebut terjadi 2 peristiwa yang menghancurkan kepercayaan masyarakat dunia pada kemampuan Liga Bangsa-Bangsa untuk menghentikan perang. Di kedua situasi, Liga tidak bertindak cukup cepat, tidak membuat keputusan yang baik tentang bagaimana untuk menghentikan negara-negara agresif ini. Pada saat yang sama, menunjukkan kepada orang-orang seperti Hitler bahwa Liga tidak cukup kuat untuk menghalangi jalannya. Pada tahun 1932, Jepang menginvasi Manchuria, sebuah wilayah di Cina ini jelas merupakan contoh negara yang kuat menyerang yang lebih lemah. Liga ingin melarang semua negara berdagang dengan Jepang, tetapi membeli sebagian besar barangnya dari Amerika Serikat yang bukan bagian dari Liga. Sebenarnya, Inggris ingin tetap berteman dengan Jepang tanpa ancaman serangan Jepang lolos begitu saja. Tahun 1935, Italia menginvasi Abisini di Afrika, saat ini dikenal dengan Ethiopia. Mussolini, pemimpin Italia, menginginkan sebuah kerajaan dan dia mengirim pasukannya untuk menyerang. Hal ini merupakan contoh lain dari negara yang kuat menyerang yang lebih lemah. Inggris dan Perancis masih merasakan efek resesi yang buruk. Liga bisa saja melarang negara-negara untuk berdagang dengan Italia, namun menghentikan perdagangan
berarti hilangnya lebih banyak pekerjaan sebagai gantinya. Inggris dan Perancis sebenarnya membuat rencana rahasia untuk mengizinkan Italia menguasai wilayah Abesini. Ini adalah berita bagus bagi Hitler. Deutschland Sieg heil! Selama periode ini, Hitler lolos dengan persenjataan dan mengiring pasukannya ke Rhineland dan bergabung dengan Austria untuk menentang perjanjian Versailles. Jadi, mengapa Liga gagal? Liga bangsa-bangsa tidak memiliki kekuatan yang nyata tanpa tentara negara-negara yang lebih kuat melakukan apa yang mereka inginkan. Sedangkan yang lebih lemah melakukan seperti yang diberitahukan bahwa tidak adanya Amerika Serikat berarti sebagai negara superpower di dunia tidak dapat membantu untuk memecahkan masalah-masalah Liga. Dan akhirnya seperti yang disebutkan sebelumnya, Liga gagal untuk mencegah perang paling dahsyat sepanjang masa, yaitu Perang Dunia Kedua, yang telah dimulai pada 1939 dan berakhir pada 1945. Nah, itu tadi merupakan pemaparan dan penjabaran materi dari kelompok 9 yang diwakili oleh Rindu. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa dalam interwar period berbagai peristiwa itu terjadi silih berganti. Nah, salah satu titik penting atau highlight dari interwar period adalah pendirian LBB yang digadang-gadang bisa menjaga perdamaian dunia. Namun ternyata setelah berlangsung berdiri sekitar 2 dekade, LBB ini dinyatakan gagal begitu untuk menjaga perdamaian dunia. Kenapa? Karena dua anggotanya, yaitu Inggris dan Perancis, ini memainkan pengaruh yang luar biasa, mendominasi organisasi internasional tersebut dan cenderung memihak negara-negara besar. Alhasil, tujuan utama didirikannya LBB ini tidak berjalan atau tidak bisa diraih dengan sempurna. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa lagi di kemudian hari. Bye-bye.